Terima kasih. Gimana, sehat? Alhamdulillah, ini Pak Sekjen ya. Demokrat, Demokrat. Adapun maksud dan tujuan kita bertemu pada malam ini adalah untuk melakukan konsolidasi dan sinkronisasi mesin politik Partai Demokrat untuk pemenangan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah Jawa Timur pada tahun 2024 ini. Apapun yang nanti akan disampaikan Ketua Umum AHY, kami meminta agar struktur Partai Demokrat dan para kader mendukung penuh keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ketum AHY. Ingat, ini adalah kebijakan strategis yang wajib kita perjuangkan. Kebijakan ini tidak hanya untuk kepentingan Demokrat, tetapi juga adalah kepentingan masyarakat Jawa Timur dan juga kepentingan Partai Demokrat secara nasional. Waktu terus berjalan, pagi, siang, malam, ketemu subuh, pagi terus berlanjut, rasanya selalu kurang waktu untuk menyapa masyarakat. Tapi kalau sudah merasa kurang waktu, sudah benar. Artinya kita bekerja sungguh-sungguh, serius, karena kita punya tujuan yang besar, karena kita punya cita-cita yang mulia. Insya Allah Partai Demokrat sampai dengan hari ini menjadi partai yang solid, yang juga semakin militan. Ini seluruh Indonesia dan saya tentu berharap juga terjadi di Jawa Timur ini. Saya walaupun tidak setiap saat berada di Jawa Timur, mengikuti cukup dekat apa yang dilakukan Ibu Gubernur Khofifah dan Mas Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur. Ini yang membuat Partai Demokrat berbesar hati karena ternyata yang kita perjuangkan yang tadi kita lihat di video tidaklah sia-sia. Perjuangan itu berbuah pada prestasi-prestasi yang membanggakan bagi Jawa Timur. Juga artinya prestasi buat Partai Demokrat. Oleh karena itu tentu apa yang telah kita lalui, suka duka jatuh bangun bersama selama 5 tahun terakhir ini, indah kalau bisa kita ulangi lagi. Jatim Biru Indonesia Maju. Ini adalah menjadi tagline, menjadi semangat juang kita semuanya. Misi kita ganda. Untuk pemilu 2024, kita ingin memenangkan pemilihan presiden. Kita saat ini berada dalam koalisi Indonesia Maju, mengusung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Selalu dikatakan Jawa Timur sebagai battleground, ruang pertempuran yang seru, menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Jawa Timur bisa menang, Jawa bisa dimenangkan. Kalau Jawa menang, Indonesia bisa dimenangkan. Kita juga ingin berikhtiar seperti itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, pemilihan anggota legislatif ini sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, saya ingin mendorong, termasuk tadi saya ikut berkampanye, belum sempat ke semua dapil, tapi paling tidak tadi saya sudah berkampanye untuk dapil Jatim 1, yaitu kota Surabaya dan Sidoarjo. Nanti insya Allah di waktu-waktu berikutnya saya akan berkeliling. Bahkan Pak SBY pun turun gunung. Ini luar biasa karena harusnya beliau sudah tenang-tenang menikmati hari tua. Tapi beliau masih berkomitmen untuk turun gunung kali ini. Karena ingin sama-sama berjuang dengan kita semua. Sinergi dan kolaborasi yang kita bangun dan jalin secara personal maupun secara profesional dengan Ibu Gubernur Khofifah dan Mas Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur harus bisa dilanjutkan. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat terkait dengan pencalonan kandidat sebagai calon gubernur dan atau calon wakil gubernur,
itu diputuskan di tingkat Majelis Tinggi Partai. Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Bapak SBY, saya sebagai Wakil Ketua MTP dan ada sejumlah anggota MTP lainnya telah memutuskan bahwa untuk pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, Partai Demokrat merekomendasikan Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Elistianto Dardak sebagai calon wakil gubernur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pertemuan malam hari ini, memberikan kemuliaan dan lindungan kepada kita semua, dan tentunya memenangkan pasangan Khofifah dan Emil dalam pemilihan gubernur 2024. Dengan harapan Jatim Biru Indonesia maju. Ibu Khofifah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Demokrat di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Mas Emil Dardak juga bisa menjadi mesin yang efektif. Ingat, pemilu, pilpresnya, pileknya, dan kemudian sesaat kemudian pilkadanya. Tunjukkan bahwa Demokrat Jatim bisa diandalkan. Siap? Bisa diandalkan? Jangan tanggung-tanggung. Seperti yang lalu kita all out, insya Allah kita bisa hadirkan kemenangan bersama. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, mari mulai saat ini. Setelah rekomendasi saya serahkan kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil, mari bekerja lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, sinergi dan kolaborasi memenangkan pemilu 2024 dan juga pemilihan kepala daerah 2024. Saya dan Mas Emil Dardak tentu menyampaikan terima kasih bahwa kami mendapatkan rekomendasi kembali untuk maju pada Pilgub 2024-2029. Kata Allah, aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Jadi kalau memprasangkakan Demokrat berjaya, insya Allah berjaya. Harus dibangun prasangka yang baik, prasangka kemenangan, prasangka keberjayaan. Suatu kehormatan untuk bisa mengabdi bersama tokoh seperti Ibu Khofifah. Di masa Orde Baru, beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, bagaimana beliau menjadi inspirasi bagi segenap generasi, baik itu dari muda maupun generasi senior. Di era reformasi beliau ikut mengantarkan Indonesia di gerbang reformasi yang luar biasa. Dan di era milenial beliau telah berkarya, baik sebagai Menteri Sosial yang telah mendorong kemajuan luar biasa dalam pengentasan kemiskinan, maupun sebagai Gubernur Jawa Timur yang pencapaian yang diceritakan tadi itu mungkin hanya 1 atau bahkan 0, sekian persen dari pencapaian yang telah dicapai oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tentunya untuk itu kami memohon sekali lagi doa restu dari Poro Yai dan Ibu Nyai, tentunya juga dari Ketum dan seluruh jajaran termasuk Pak SBY dan kepada Ibu Khofifah, bahwasanya mudah-mudahan ikhtiar ini akan gayung bersambut dengan masyarakat Jawa Timur. Kita semua menjunjung falsafah Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kalau Demokrat sudah bersama Ibu Khofifah, bersama Ketum AHY, segenap barisan Demokrat siap berjuang tanpa henti. Terima kasih. Mari sama-sama kita terus bangun dan jaga demokrasi dan kebebasan rakyat. Tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang mengedepankan akal sehat. Sehingga demokrasi di Indonesia bukan hanya diukur dari berapa sering kita melakukan pemilu atau pilkada. Tapi seberapa berkualitas
suara yang diberikan oleh rakyat kita untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyatnya. Kalau itu yang bisa kita hadirkan, insya Allah Indonesia ke depan menjadi negara yang maju. Kuat ekonominya, sejahtera rakyatnya, demokratis kehidupan sosialnya, termasuk adil bagi semua. Lingkungannya juga terjaga. Inilah Indonesia yang madani, Indonesia emas yang kita bayangkan dan kita cita-citakan bersama. Sekali lagi mengucapkan selamat berjuang kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil. Semoga bisa melanjutkan apa yang telah dilakukan selama ini, memperbaiki apa yang belum sempurna, menuntaskan apa yang belum tuntas. Demokrat siap, sekali lagi siap Ibu untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dan mendukung kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada rakyat. Selebihnya kami juga mohon doa restu, perjuangan pemilihan anggota legislatif juga penuh dengan tantangan. Caleg-caleg kami sudah berjuang, butuh doa, blessing juga dari Ibu Khofifah. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya dan bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dan demokrasi ke depan. Pertama-tama saya bersyukur malam hari ini bisa berada di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, dalam konsolidasi pemenangan Partai Demokrat dalam pemilu 2020. Saya memang dari waktu ke waktu berupaya untuk terus menggerakkan mesin partai, meyakinkan agar para caleg Partai Demokrat juga semakin fokus di 60 hari terakhir ini menuju 14 Februari 2024. Tujuan utamanya ganda, menang Pilpres, juga sukses Pileknya. Tapi kita juga tahu bahwa hampir bersamaan setelah usainya nanti pemilu, kita juga sudah akan masuk ke dalam sebuah babak baru yang juga sangat penting, yaitu pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, diawali di Jawa Timur ini, saya secara khusus datang hari ini untuk menyampaikan secara langsung keputusan yang telah diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, di mana Ketua MTP adalah Bapak SBY, saya sendiri sebagai Wakil Ketua MTP, untuk kembali mengusung pasangan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Mengapa? Karena kami melihat bahwa apa yang dikerjakan dan dijalankan oleh Ibu Khofifah memimpin Jawa Timur, capai berbagai prestasi di berbagai bidang, ekonomi, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, termasuk juga dengan hal-hal lain terkait dengan demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Saya tentu atas nama keluarga besar Partai Demokrat memiliki harapan besar apa yang telah dicapai selama ini bisa dilanjutkan di periode kedua. Itulah secara langsung tadi saya sampaikan masukan kedua dan menyerahkan surat rekomendasi yang nanti bisa digunakan untuk perjuangan Ibu Khofifah dan Mas Emil di Jawa Timur berikutnya. Tentu harapan kami adalah lakukan sinergi dan kolaborasi yang juga baik sehingga perjuangan di lapangan ya dimulai dari saat ini, berjuang bersama-sama karena tidak terlepaskan satu sama lain. Kalau kita sukses pileknya, maka insya Allah juga kans kemenangan dalam pilkada juga semakin besar. Saya ingin meyakinkan bahwa Demokrat kalau sudah memberikan dukungan dan komitmen, insya Allah kita akan bekerja sungguh-sungguh, akan benar-benar berupaya yang terbaik agar bisa memenangkan Ya, saya mungkin mewakili Mas Emil juga. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Partai Demokrat, terutama Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas AHY, juga Sekjen yang telah memberikan rekomendasi kepada kami, saya dan Mas Emil, insya Allah untuk kembali berjuang dalam Pilgub 24-29. Jadi
doa, dukungan semua masyarakat Jawa Timur bahwa kami, saya dan Mas Emil insya Allah akan maju kembali dalam Pilgub untuk periode kedua nanti. Ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi seluruh kader Partai Demokrat dan suatu kebanggaan bagi kami tentunya bisa kembali insya Allah berikhtiar bersama tokoh sekaliber Khofifah. Kami terima kasih kepada Pak SBY sebagai disampaikan Ibu Gubernur, kepada Ketua Umum dan kepada tentunya ini menjadi engine untuk mencapai target kita. Harapan kita kalau dari hari ini ada dapil yang belum terisi, mudah-mudahan dari 7 kita bisa mencapai terisi bisa 11-12. Dari 14 kursi target kita meningkat, 2 dapil yang kosong ditambah, mudah-mudahan bisa sampai sekitar 18. Dan dari 151 kursi DPRD Kabupaten Kota mudah-mudahan bisa mencapai sekitar 200. Mohon doa restunya, terima kasih.